Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya. Gimana kabar hari ini? Semoga masih selalu sehat, lancar-lancar saja, diberkahi pastinya. Makasih ya untuk teman-teman semua yang masih stay tune di tempat saya. Semoga semakin diberkahi, dilancarkan. Kali ini saya mau membahas tentang permasalahan, ya mungkin ada pencerahan dari masalah ya, baik ini juga mungkin teman-teman ada yang mengalami hal semacam ini, atau yang menonton yang punya masalahnya gitu, yang melakukan atau bagaimana, kan harus jadi jadi pelajaran untuk kita supaya jangan dilakukan semacam itu teman-teman. Kali ini saya mau bahas, saya nanti membacanya lewat kartu tarot ya, dan mungkin pencerahannya sini juga terbaca mungkin untuk insyaallah tentang sesuatu, misalnya sambil saya kocok kartunya teman-teman saya bicarakan benar tentang sesuatu yang yang hal-hal yang misalnya teman-teman tuh, misalnya sekarang teman-teman atau orang, misalnya sebuah hal itu dia tuh sedang sering-sering misalnya seorang usaha atau gimana, dia tuh menginikan mempunyai, mungkin bukan hanya usaha aja sih, pribadi juga bisa misalnya dia tuh mempunyai barang, misalnya antara dia entah itu sebuah apa, misalnya sepeda atau apa, mungkin dia hal semacam itu, dia ada sesuatu yang menarik di sepeda itu, atau dia tuh tertarik orang itu mungkin, padahal orang itu memang sudah punya atau bisa juga hal lain gitu, misalnya dia tuh mengambil tidak mengganti, itu juga sama saja menukar atau mengambil itu sama saja jelek gini. Menukar kalau diizinkan kan tidak jadi masalah, mengambil kalau diizinkan tidak masalah macam itu. Jadi ini persoalannya tuh menukar tapi tidak diizinkan gitu, tidak diizinkan sama yang punya. Nah itu bagaimana teman-teman? Misalnya sekarang ada di suatu benda itu yang dia itu suka gitu, tidak sesuai sama benda yang dia punya, maksudnya yang mengambil tuh tidak sesuai gitu, tidak yang menukar, maksud saya bukan mengambil, sebab dia itu menukar, dia punya misalnya sekarang di benda itu dia mempunyai di barang itu, di benda itu dia mempunyai sebuah aksesoris. Nah aksesoris yang bentuknya tuh sama tapi warna dan bahannya tuh beda gitu, tapi dia itu diam-diam tanpa persetujuan yang punya itu mengambil itu, menukar itu ya, mengambil juga bisa jadi adik kata memang masalahnya mengambil, menukar yang tuh. Nah itu karena mungkin bahannya lain ini, tapi dia itu tanpa persetujuannya yang punya itu dia menukarnya gitu. Nah hal-hal semacam itu jangan diikuti teman-teman. Misalnya dia itu menaruh di mana tapi dia itu menukarnya, hati-hati orang semacam itu. Ini saya mau baca kartunya apa yang akan terjadi dengan orang itu gitu. Maksudnya apakah dia itu kalau begini dan dia itu bagaimana nantinya, kita bahas seperti itu teman-teman. Saya mau pakai dua tumpukan kartu deck ini, yang satu untuk tarot, yang satu remi, untuk mengetahui pembahasan pencerahan tentang yang menukar atau mengambil hal semacam itu tanpa persetujuan orangnya gitu. Nah, coba saya ambil. Jumlahnya berapa ini? Oh bitnya udah pas teman-teman, nih jumlahnya sudah 7 teman-teman. Saya tidak membaca yang gini ya teman-teman,
tapi saya membaca enggak yang terbalik. Saya membacanya tuh membacanya tuh yang terbuka, yang tidak terbalik. Saya ambil yang ini teman-teman. Saya tidak pakai kartu kecil, ini pakai kartunya yang genap ya, maksudnya yang di atas, tidak mengambil kartu yang paling kecil gitu. Bagaimana pencerahannya, ini apa yang terjadi dan dia itu apa yang dia dapat dari hal perbuatannya dia itu. Saya minta 3 kartu. Oke teman-teman, pahami saja ya bagaimana seharusnya supaya untuk orang-orang yang seperti ini itu bagaimana gitu. Pembahasannya tentang seseorang yang menukar sesuatu yang bukan punyanya dia. Misalnya ada sesuatu, misalnya sekarang sebuah entah sepeda mungkin, atau sebuah manik-manik yang indah tapi ada misalnya sisi uniknya, seperti ada bunganya ya, yang menukarnya juga sama, punya manik-manik yang indah, ada bunganya tapi bunganya tuh beda. Bunganya sama tapi motifnya beda gitu, tapi dia tanpa sengaja menukarnya, bukan mengambil, dia tuh mengambil juga sama juga prinsipnya, itu kan tanpa seizin orang tuh. Misalnya menukar semacam itu misalnya, atau misalnya sepeda misalnya juga bisa, dia sedang melakukan perjalanan kemana-mana, tidak tahu dah, misalnya dia kan tidak tahu yang menukar itu siapa. Nah itu dia di situ tuh dia menukar alat yang di dalam di sekitar benda itu, ada yang punyanya dia itu sama, cuma beda motifnya, warnanya mungkin sama, dia ditukar seizin hanya untuk kepentingan dia sendiri. Apa yang pencerahan yang saya baca nih yang perlu dilakukan orang itu, dan orang itu sebenarnya apa yang akan dia dapatkan, ini untuk teman-teman sebagai pelajaran, mungkin pencerahan yang pernah mengalami semacam itu teman-teman, pembahasannya, temanya teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya baca di sini sih sebenarnya dia itu sebenarnya dia itu bisa bahagia sebab dia itu mempunyai keahlian atau kebisaan, kemampuan untuk bisa memiliki sama seperti itu gitu. Ini sudah ada keluar kartu ini, Knight of Pentacle. Ini bisa dia mendapatkan seperti itu teman-teman. Apalagi dia tuh sebenarnya ini kan sebuah hal yang bisa dia dapatkan gitu. Maksudnya dapatkan tuh uang dia sudah dapat, punya, maksudnya dapat, dia tuh ada sebenarnya dia uang tuh mungkin, atau dia tidak punya uang, mungkin tidak punya uang tapi dia itu tidak bisa menahan diri gitu. Menahan diri untuk memiliki hal yang dia milik seperti orang lain tuh gitu. Padahal dia sudah punya semua, dia tidak menyukuri teman, dia tidak tahu resikonya yang akan terjadi. Resiko dia hanya hanya melakukan saja, sudahlah yang nanti yang resikonya. Padahal sebenarnya di sini ada karma, ada keadilan. Dia hanya sebenarnya tuh hanya hanya keinginan jeleknya dia ya, tidak punya empati, rasa empati di dalam dirinya dia tuh, bagaimana perasaan orang ya kalau saya tukar atau saya ambil nih gitu, biar punya saya lebih cantik daripada punyanya dia. Punyanya dia kan bisa beli, dia seakan-akan tidak peduli, ini masa budi, ini kan dia cuek aja, dia licik, dia akan dia enggak ngurus, dia kan bisa beli lagi. Pokoknya aku mau nukar aja dah, punyanya dia saya ambil tuh, saya tukar tuh juga saya tidak ngambil, sama saja. Nukar atau ngambil itu kan sama. Misalnya apanya mungkin ditukar, mungkin seperti aksesoris mungkin di suatu benda itu, entah itu sepeda, entah itu sebuah rangkaian hiasan dinding atau atau rangkaian yang indah, atau ada sesuatu yang diambil di situ dia tukar gitu. Bentuknya sama tapi
apa namanya itu diambil itu apa motifnya mungkin beda, warnanya atau apa, nah itu mungkin di mana ditaruh dia lupa, siapa yang ngambil kan tidak tahu orang yang itu, nah, semacam itu. Nah inilah teman-teman, dia tuh tidak mempunyai perasaan, tidak punya empati gitu. Dia tuh tidak peduli resiko yang akan ditempuh itu, yang dapat digitukan tuh. Padahal dia tuh di situ akan ada karma itu kan akan terus menerus seperti kartu bottom of the deck ini dah yang ini tuh. Nah semacam ini perjalanan terus mengelilingi dia terus terusan gitu. Dia tuh akan tidak akan mendapatkan nih juga, tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik pada dirinya. Dia tuh hilang, padahal mungkin dia dasarnya orang baik, tidak tahu hilang sesuatu yang pada dirinya dia akan tidak akan akan terus menerus aja begini, menjadi sesuatu yang jelek pada dirinya. Dia tuh akan berkembang sifatnya kemiskinan, keinginan kepada punya orang yang tidak belum dia punya, atau dia sudah punya tapi dia ingin yang lebih, jadi dia tuh terus aja berkutat begini aja, tidak ada kemajuan, tidak ada keberhasilan, tetap aja miskin, tetap aja dirinya dia tuh dalam kurungan kesusahan gitu. Sebab apa? Dan sebenarnya dia tuh mempunyai dalam dirinya dia itu sebuah apa yang punya dari orang lain itu. Ini kan kartunya sudah muncul semacam ini. Nah itu. Tapi semua pikiran jeleknya dia tuh yang mengutati dia tuh inginkan itu. Dia tuh tidak berpikir kalau di dalam dirinya dia tuh sebenarnya bakal ada harapan untuk bisa kayak dia tuh tidak mau mencari sendiri, padahal dia kalau ingin seperti barang itu bisa, dia nih kan sudah dia ada tuh mendapatkan. Sebenarnya dia kalau dia mau mencari, ini kan udah perjalanan itu kan mencari gitu, sifatnya tuh mencari gitu. Nah, nanti akan ada perpisahan di dalam diri. Kehilangan juga sama. Perpisahan kan kehilangan dalam apa yang dia itu lakukan kepada orang lain itu juga. Dia akan mendapatkan kehilangan di sini. Kehilangan peringatan ini kan peringatan tentang kehilangan yang dia tuh ini udah tidak jadi dia mendapatkan hadiah atau uang yang dia tuh sebenarnya mampu tuh. Jadi peringatan sehingga dia tidak dapat, jadi kehilangan uang yang dia punya itu udah sesuatu yang dia punya sama. Sebab apa? Di sini juga ada karma kan, justice itu kan keadilan gitu. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang melebihi, padahal dia mau bakal dapat sebenarnya bentar lagi ya. Dia tidak dapat menemukan itu, tetap aja dia gini miskin, dia gini, tetap dia tuh menjadi orang yang pikirannya tuh semakin jelek gitu kalau dia tidak mau minta maaf kepada orang yang diambil atau kepada sesuatu yang dia itu sebenarnya bisa. Ini kan dia bisa sebenarnya, tapi dia tuh gimana ya, dia tuh pikirannya tuh ingin enggak punya perasaan, peduli amat sama orang lain gitu pikirannya dia itu. Teman-teman paham kan teman-teman maksud saya? Mudah-mudahan paham. Nanti kita ada seseorang mengalami hal semacam ini, hati-hati saja. Ini ada justice tentang dia tuh akan terus menerus menghantui kehidupannya dia ini ya. Kalau dia itu tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Dia harus bisa mencoba merubah dirinya dia untuk bisa memperbaiki lagi. Kalau dia terus-terusan aja gitu, ingat nih bagi teman-teman yang mungkin yang menonton, mungkin ada yang pernah melakukan itu atau yang bakal tiba-tiba mau ke arah sana misalnya, pikirannya tuh pikirkan lagi. Teman-teman akan terus aja begini, tidak akan, padahal teman-teman itu bakal mendapatkan kesuksesan. Kan ada kesuksesan, ada begini uang yang banyak gitu datang, apa yang teman mau tuh gitu kan.
tapi tidak akan menjadi orang baik, tidak akan jadi kalau selama masih berkutat di dalam diri, hati teman-teman tuh, pikiran teman-teman tuh. Itu udah, makanya saya memberikan hal semacam ini. Seringkali orang tuh tidak pakai akal sehat untuk benar-benar mempertimbangkan, untuk pakai perasaan, itu pakai gini tuh, untuk asal-asalan aja menukar, mengambil punya orang, memikirkan punyanya dia, punya aku biar bagus, tukar punyanya dia kan bisa beli lagi, tak tukar aja dah, walaupun sama kan, yang penting sama bentuknya misalnya gitu, cuma beda aja manik-maniknya dikit, udah jangan seperti itu, atau enggak ngambil misalnya gitu, misalnya sama aja juga ngambil atau menukar itu tanpa seizin orang juga. Itu tidak baik, itu tetap aja itu termasuk hal yang perlu perlu digali dalam dirinya untuk pertimbangkan lebih bagus lagi, bahkan jangan hanya tidak memikirkan risiko ke depannya. Masa mau terus aja kayak gini tuh, mau enggak terus kayak gini aja terus, akhirnya dirinya tuh tidak tidak jadi keberkahan, akhirnya keberhasilan kok berubah untuk menjadi lebih baik. Terus aja begini, mau enggak teman-teman jadi begini, akhirnya seperti gambar ini juga. Kesian kan diri kita sendiri. Nah, untuk gitu teman-teman, jangan kita terus aja berkutat dalam kesusahan, kemiskinan, kehancuran, jangan kayak gitu terus. Itu teman-teman pencerahannya, kartu ini keluar ya, semoga bisa dimengerti ya teman-teman semua. Masalah mungkin ada teman-teman kayak gini dihadapi gitu, semoga pembawa cerah untuk semua, lancar semuanya, diberkahi semuanya, amin. Udah dulu ya teman-teman pencerahan untuk saat ini. Assalamualaikum.